Jadi peringatan-peringatan di dalam agama ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad terakhir itu tidak terlepas atas kasih sayang Allah. Allah utus manusia-manusia biasa yang berasal dari kaum yang sama dengan kita, yaitu kaum manusia, bukan jin. Diutus para nabi dan rasul untuk menasihati kita, untuk memberikan nasihat-nasihat, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi? Ada yang beriman dan ada yang kufur. Nah, para nabi dan rasul pun dengan bahasa yang sama menasihati. Dari zaman nabi ke nabi sampai kepada rasul yang terakhir. Ikutilah aku, kata Rasul sampai yang terakhir. Apabila kalian ingin dicintai Allah. Ya kan? Dan jangan kalian sampai berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nanti dan bersyukurlah apa atas nikmat yang telah diberi Allah ini. Jangan sampai nggak bersyukur. Ini masih berupa nasihat. Sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah. Ini disampaikan oleh Rasulullah melalui firman Allah. Namun dibantah. Jadi nasihat-nasihat Rasul itu tidak didengar. Ada yang ingkar. Maka apa yang terjadi? Setelah itu Allah yang memperingatkannya. Diperingatkan Allah dengan bentuk-bentuk teguran tadi supaya kita sadar. Begitu maksudnya. Ada orang-orang yang dia tidak diberi peringatan itu. Dia dilanjurkan terus. Usahanya makin banyak. Ya. Perdagangannya makin lancar. Awas nih, hati-hati. Ini bukannya juga sebagai suatu bentuk anugerah, tetapi hati-hati. Ini bisa bentuknya istijrat. Bisa bentuknya lanjuran dari Allah. Ya, jadi seseorang ini, baik dia sendiri maupun beramai-ramai, siapakah itu terserah namanya, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai kebanyakan kali tidak mengindahkan perintah Allah. Awas, hati-hati nanti. Suatu saat Allah sendiri yang akan menariknya dengan cara Allah sendiri. Dan sebenarnya Allah sudah peringatkan itu dengan kejadian-kejadian sebenarnya. Cuman kadang-kadang seperti Angga tadi, seperti yang tadi saya ceritakan, itu langsung di depan saya sendiri orang itu menceritakannya. Dia sebelum bertemu dengan saya terus nanya sama orang lagi. Sama orang, maksudnya sama orang yang dipercaya, seorang ustadz, seorang gurunya katanya. Tapi udah meninggal katanya gurunya. Terus kamu, apa yang belum kamu ini? Saya sedekah sudah, sholat sudah, berbagi Jumat tuh, sedekah Jumat tuh, yang bagi-bagi nasi itu sudah dan sering dia lakukan, malah sampai hari ini. Nah, tetapi itu tadi, dia lalai membayar zakat. Jadi intinya tidak bisa dibalik-balik sedekah itu dengan zakat, tidak bisa. Sesuatu hal yang fardu tidak bisa dihapuskan dengan yang sunat. Dan ini banyak terjadi kesalahan kita orang-orang yang sekarang nih. Bertubi-tubi seguru memberitahu kau bayar zakat, kau bayar zakat. Takut bayar zakat. Takut nggak tahu kemana. Tapi kalau nanti uangnya kepake buat itu tadi, tabrakan, hilang buat nyantunya orang sana sini, nggak apa-apa. Itu bentuk hukuman dari Allah sebenarnya.
hukuman dari Allah untuk membersihkan. Kalau kamu sadar. Gitu. Kemarin ikhwan kita satu bukan mau kebakaran, udah terbakar. Badannya terbakar umpamanya. Itu peringatan dari Allah supaya sadar, tapi nggak sadar juga. Ini berbahagialah jadi masih mau dengar omongan guru, nasihat guru ini mufakat kepada hak walaupun tidak dengan dalil, itu masih direkomendasikan untuk diikuti. Karena ini bergenerasi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi jangan sampai nggak didengerin, jangan sampai diabaikan nasihat-nasihat petuah-petuah guru nih, ya. Karena begitu sudah kita lalaikan, langsung Allah sendiri yang menegurnya. Nggak main-main ini, saya bilang nggak main-main. Ini sudah nyata-nyata terjadi. Ini bukan kebetulan lagi. Tapi khusus murid ya, khusus murid. Ini saya tidak mau menjadi melebar kemana-mana. Nanti dikirain jadi orang apa lagi. Khusus murid. Kalau bagi seorang murid yang sudah mengaku kita mau belajar, mengaku berguru, awas. Sudah mengaku berguru, di situ ada kewajiban, ada sesuatu konsekuensi yang harus sudah kita ambil. Kalau seseorang tadi memang sudah dia mau menempatkan dirinya sebagai seorang murid tadi, dan dia sudah ingin mengikuti aturan-aturan di dalam agama mau jadi murid, dia sudah sudah terpangku beban atau konsekuensi di pundaknya. Nah maka berlaku jadinya, yang nggak berlaku di umum-umum berlaku jadinya di kita nih. Di antara guru dan murid ini berlaku. Jadi apa yang jadi kejadian-kejadian di zaman para nabi dan rasul dulu, banyak mereka yang melanggar perintah Allah, kejadian. Tapi Ustadz itu tuh Anda orang yang pakai dia yang mabuk-mabukan lah, yang pakai judi lah, yang dia narkoba lah, yang apalah, makin parah. Nggak apa-apa tuh, aman-aman. Ikan ini dibilangin, ini khusus murid dan guru. Khusus bagi orang-orang yang sudah ingin berjalan, membuat sebuah ikatan batin dengan guru, ini sudah ada konsekuensi, ada beban di pundaknya. Ya, itu tadi makanya kalau memang tidak mau ya sekalian memang jadi orang non muslim, nggak perlu ada konsekuensi. Kedua, nggak perlu jadi murid, nggak perlu guru, nggak perlu belajar agama, nggak perlu. Ya, jadi kalau sudah mau mengaku guru, sudah ada gurunya, mesti nurut. Paham? Jangan bantah lagi kalau diberitahu. Ngelawan batinnya, hatinya diberitahu. Benar nggak Mizi? Kejadian Mizi kalau bantah dengan guru Mizi? Kan. Makanya ucapkan selalu alhamdulillah. Bukan guru mensyukurinya. Itulah kalau kita pusing terus dengan memikirkan dunia, suatu saat Allah akan tegur bahwa dunia yang kau pusingkan ini dia nggak akan membahagiakanmu kok. Kan guru sering ngomong gitu nggak? Dunia ini nggak akan membahagiakan, benar apa enggak? Jadi Allah buktikan ini loh yang kata gurumu itu pleng sekali kepalang sudah. Gitu. Makanya Fatimah hafal ya, jangan nggak dihafal. Ya, nanti ditanya loh. Oke? Hafal. Jangan mikir cilok terus, ya. Hafal. Gitu jadi caranya, ya. Nah, jadi sadarilah sekali lagi ya, sadarilah. Kita ini duduk bukan di majelis yang umum. Satu. Kita ini bukan majelis umum. Jadi ada tolabah tadi yang tadi pagi alhamdulillah berkunjung ke guru.
nyampaikan ke kawannya bahwa kalau kita ikut di majelis ini, katanya sulit mau masuk surga, itu nggak gampang katanya. Masuk surga itu jadi susah. Tapi mungkin di majelis lain mudah, gitu maksudnya. Di kita ini susah. Bener apa enggak, Pak? Sabar, bener. Bang Pian, bener enggak? Bang Pian boro-boro dia. Ngelihat guru aja setengah mati. Mau dipaksa suruh ngeliat guru. Bagaimana enggak susah? Ya kan? Mau sholat jamaah dengan guru, mau datang silaturahmi ke guru, mau maksa dulu. Kalau perlu panggil Satpol PP, jemputnya. Saking susahnya tuh. Bener apa enggak? Iya, jangan bener-bener kejadian bener, saya panggil bener Satpol PP. Mana Satpol PP? Jadi memang benar. Jadi kita nih susah. Mau ibadah susah. Ya. Jadi makanya sebenarnya ada amaliyah-amaliyah tertentu sebenarnya bagi yang baru-baru, yang belum sampai bab fikih, itu saya tidak merekomendasikan untuk mengikuti apa yang menjadi amalan guru. Tetapi bagi yang sudah sampai ilmunya fikih kemarin, bagi yang apalagi yang sudah kemarin sempat selesai belajar ilmu fardu ainnya, itu sudah nggak ada lagi kata-kata yang nanti-nanti. Itu sudah mutlak. Karena ilmu ini semuanya mufakat kepada hak. Dari mulai kita mengetahui kebutuhan hidup sampai kita mengakhiri ilmu tasawuf, semuanya itu pelajarannya mufakat kepada hak. Artinya apa? Tidak satu pun yang boleh terbuang. Semuanya inti-inti Al-Quran yang kita pelajari, yang kita ingin amalkan. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu fardu ain ini, berarti sama dengan kita mengamalkan Al-Quran. Cuman kita tidak terasa macam mengamalkan Al-Quran. Memang begitulah seharusnya. Bukan kita membaca Quran, mengamalkan Quran, sok-sokan ngamal. Enggak. Memang enggak boleh dirasakan mengamalkan agama itu. Mengamalkan Al-Quran itu enggak boleh dirasakan. Aku sudah mengamalkan, itu enggak boleh. Memang kita seharusnya untuk merasa tidak pernah merasa sudah banyak amal. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mencontohkan itu kepada kita. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperbuat akan segala sesuatu, menjadikan kita berikut dengan apa yang gerak-gerik kedipan mata, segala macam turun naik napas kita sehari-hari. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menisbahkan semua itu kepada kita semua. Dengan panggilan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihah. Wahai orang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah panggil kita tuh beramal soleh. Padahal Allah yang menjadikan kita untuk bisa beramal. Untuk bisa punya amal baik. Allah menjadikan kita itu. Tetapi Allah memanggil kita dengan lemah lembut. Allah nisbahkan amal itu kepada kita yang mengamalkan. Jadi kita tiru apa yang menjadi akhlak Allah itu kita tiru. Yang menjadi akhlak Rasul itu kita tiru. Ya seperti yang barusan kita pelajari kemarin. Belajar tentang mengenal diri. Itu semua yang ada di dalam mengenal diri mulai dari saripati tanah itu Al-Quran, hadis dan amalan Rasulullah. Kok bisa guru mengatakan amalan? Makanya mesti butuh guru menjelaskan itu. Jadi amalan Rasul itu nggak bisa asal kita baca.
Ini hadisnya guru, percuma kamu baca hadis juga, kamu nggak amalkan juga kok. Kalau tidak dijelaskan, kalau kita tidak dihantar dengan guru. Bagaimana tidak Rasul mengamalkan sebuah, tidak merasa banyak amal, malahan banyak merasa berdosa terus menerus. Yang paling banyak istighfarnya Rasulullah, yang paling banyak beramalnya amal soleh ya Rasulullah. Yang paling nggak ada dosanya ya sebenarnya Rasulullah. Tetapi kenapa Rasul malah istighfarnya yang paling banyak? Nah ini sebenarnya Rasul tidak merasakan bahwa dia adalah orang yang tidak berdosa. Dia nggak merasakan itu. Walaupun beliau tahu dia tidak ada dosa. Tahu. Ingat. Dia tahu kekasih Allah. Tahu. Tapi tidak merasa. Nah ini nih. Ini kita kadang-kadang udah jelas-jelas mengamalkan tidak, patuh tidak, tapi ngerasa soleh iya, ini parah bener nih. Yang paling bandel iya, yang paling bantah iya, yang paling nggak sabar iya juga, aduh. Nah ini, jadi kita paling banyak ngerasanya di kebalik. Apa yang diamalkan Rasulullah itu terbalik. Apa yang jadi akhlak Allah itu terbalik, jauh berbalik. Makanya konsekuensi di pedoman hidup itu bukan hanya di dalam lisan kita. Ya. Jadi konsekuensi pedoman hidup itu ada di dalam mind, ada di dalam mindset kita terus. Dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita terus menerus. Jadi terbangun kita di pagi hari itu, terbangunnya apa begitu terbangun? Udah sholat belum ya? Begitu. Ini terbangun, nggak ingin apa-apa, begitu bangun melek mata tuh ya, nggak ingin apa-apa. Maksudnya apa guru nggak ingat apa-apa? Iya tidur lagi kan nggak ingat apa-apa. Begitu kita terbangun tadi, tek langsung lihat jam pamannya. Oh ya, udah mau mendekati subuh. Saya mau sholat subuh. Ingat dengan sudah mulai kita sadar. Ini enggak, digedor aja dibangunin aja, malah nggak mau sholat subuh. Malah narik selimut lagi. Nah ini bentuk-bentuk bahwa kita bukan untuk hanya di lisan saja. Aku mau jadi orang pintar, mau jadi orang paling pintar, bukan di sini. Ya. Nanti semuanya akan bicara. Maksud guru nanti semuanya bicara di akhirat. Enggak, di dunia ini dia udah bicara. Cuma nanti kalau nggak ada orang, kalau di rumah sendiri itu baru dia bicara. Bangun kita bagaimana, makan kita bagaimana, minum kita bagaimana, dia bicara nanti. Udah mati, enggak masih hidup, ini ngomong masih hidup loh. Anggota tubuh kita bicara yang sebenarnya. Tapi kalau ada orang enggak, dia munafik. Pura-pura alim, pura-pura ngamalkan. Ada orang. Apalagi orang umpamanya jadi imam sholat di masjid. Umpama. Lagi ada orang banyak, panjang ayatnya. Merdunya musabako. Tapi begitu sendiri di rumah, macam kilat, macam petir. Iya kan? Nggak ada semenit selesai. Tapi begitu rame-rame lagi jamaah di masjid, panjang. Kalau perlu setengah jam sholatnya. Ini tandanya tuh. Di dunia itu sudah bicara. Kita tuh bakal disiksa atau enggak sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Kenapa? Anggota tubuh kita sudah bicara. Apalagi murid nih di depan guru.
Semua fisiknya, mukanya, matanya semua berbicara dengan guru. Walaupun nih pada diem. Walaupun pada diem nih, matanya, mukanya ngomong. Nanti di akhir zaman nanti batu pun bisa ngomong, dia kafir, dia kafir. Ini batu-batu pada bisa ngomong semua. Nah, itulah seorang guru dianugerahkan oleh Allah untuk melihat seorang murid tadi. Gunanya buat apa? Untuk gunanya di dalam rangka untuk membimbing murid tadi. Cuman kadang-kadang murid ini tadi sekali lagi banyak yang tidak percaya. Ya, di antara kebanyakan murid nih 100%, yang percaya tuh enggak, yang percaya bener-bener tuh ya, tuh enggak ada 10%. Dari yang dulu dikumpul sampai hari ini enggak ada 10%. Yang benar-benar percaya tuh. Apa maksud guru ini benar-benar percaya? Kalau kami enggak percaya, kami enggak akan datang guru ke sini, bukan. Kalau disebut jazam itu, kalau masih ada ragu sedikit berarti itu bukan jazam, belum percaya namanya. Kalau sudah yakin percaya itu kan nggak ada lagi istilah ragu-ragu. Maka kalau disaring lagi mungkin tinggal satu gitu. Wajar kalau guru ngomong tinggal satu. Jangan kaget. Di zaman Rasul udah yang pada segitu hebat, sahabat cuman satu yang hebat keimanannya. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Yang nomor 1 keimanannya. Apalagi zaman kita sekarang ini. Baru yakin, baru percaya kan? Makanya jangan kita mudah-mudah menganggap kita itu sudah beriman. Oke, ya sudah.